2 minggu sebelum Silicon Valley Bank atau SVB runtuh, CEO menjual 3,6 juta dolar saham perusahaan. Dia tahu ada sesuatu yang akan terjadi dan tidak memberitahu siapapun. 8 Maret 2023, tweet, chat, DM, dan email bertebaran di komunitas startup Amerika. Semua orang mengatakan satu hal, keluarkan uang Anda dari Bank Silicon Valley. Kemudian keesokan paginya terjadi. Silicon Valley, bank terbesar ke-16 di Amerika, runtuh. Regulator keuangan telah menutup Silicon Valley Bank dan mengambil kendali atas simpanannya yang diumumkan FDIC pada hari Jumat. Apa kegagalan terbesar Bank Amerika Serikat sejak krisis keuangan global lebih dari 1 dekade? SVB, bank terbesar ke-16 di Amerika Serikat, pada awal minggu lalu telah resmi beroperasi selama 40 tahun dan dianggap sebagai sumber pendanaan yang dapat diandalkan untuk perusahaan startup teknologi dan perusahaan modal ventura. Semuanya runtuh dalam waktu kurang dari 48 jam. Dan dengan 2 kegagalan bank baru-baru ini, Silvergate Bank dan Signature Bank, sepertinya sistem perbankan Amerika Serikat sedang terbakar tepat di depan mata. Ketika startup mendapatkan uang dari pendanaan, mereka tidak bisa hanya pergi ke bank dan menaruh uang tersebut di sana. Umumnya, bank menginginkan bisnis nyata dengan riwayat transaksi stabil yang panjang. Mereka tidak ingin bisnis baru yang terus-menerus memindahkan jutaan dana masuk dan keluar sepanjang waktu. Karena itu, startup tidak punya tempat di bank. Silicon Valley Bank memanfaatkan peluang dengan mengisi kekosongan tersebut. Silicon Valley Bank secara khusus melayani dunia startup teknologi yang bergejolak, dan itu membuat mereka memonopoli ruang. Hanya dengan menandatangani seri cepat, para klien bisa menaruh uang di SVB. SVB menjadi bank tujuan, sehingga ketika uang dengan mudah berhamburan kemana-mana selama pandemi, perusahaan startup teknologi mendapatkan dana dalam jumlah yang gila-gilaan, dan mereka menyetorkan semua uang itu ke SVB. SVB tiba-tiba melihat banyak uang mengalir ke rekeningnya hanya dalam 1 tahun. SVB mengalami peningkatan 100% pada jumlah uang yang disetorkan ke rekeningnya pada tahun 2018. SVB memiliki simpanan sebesar 49 miliar dolar pada akhir tahun 2020. Jumlah itu telah berlipat ganda menjadi 102 miliar dolar, dan pada tahun 2021, bank memegang lebih dari 189 miliar dolar. Dengan semua uang di bank SVB, mereka memutuskan sudah waktunya menggunakan uang itu. Ketika memutuskan untuk berinvestasi senilai miliaran dolar dengan uang simpanan pelanggan mereka, di mata mereka uang tunai adalah sampah, sehingga harus menginvestasikan simpanan ini. Ini adalah bagaimana bank menghasilkan uang, tetapi ini adalah keseimbangan yang rumit karena bank juga harus memiliki cukup uang tunai saat orang ingin menarik uang. Tetapi SVB tidak peduli semua itu. SVB membeli 117 miliar dolar sekuritas berbasis hipotek dan perbendaharaan 10 tahun dengan tingkat bunga hanya sekitar 1,5%. Tetapi pada Maret 2022, FBI mulai menaikkan suku bunga, sehingga nilai bos SVB Bonds mulai turun. Suku bunga naik tajam dan pasar obligasi merosot pada tahun 2022. Portofolio obligasi SVB mendapat pukulan besar. Karena mengapa ada orang yang membeli obligasi 1,5 SVB ketika ada obligasi 5% yang dapat Anda beli? Sekarang akan menjadi akhir jika SVB tidak menjual obligasi tersebut untuk kerugian. Tetapi karena tarif naik, jumlah uang beredar mulai menyusut, dan tidak ada lagi uang yang terbang kemana-mana seperti sebelumnya. Pendanaan untuk perusahaan teknologi mulai ikut melambat. Karena kondisi ekonomi memburuk selama setahun terakhir, para pelanggan mulai menarik uang mereka, khususnya pelanggan bank yang menarik deposito. SVB tidak memiliki cukup uang tunai sehingga mulai menjual beberapa obligasinya. Karena kerugian pelanggan dan lebih banyak perusahaan teknologi yang membutuhkan uang di akun mereka, SVB tiba-tiba kehabisan uang tunai untuk memenuhi penarikan dana, sehingga mereka harus menjual 1,5 obligasi itu dengan kerugian. Akhirnya pada Rabu 8 Maret, SVB membuat pernyataan mengejutkan. SVB mengumumkan telah menjual sekuritasnya senilai 21 miliar dolar dengan kerugian sekitar 1,8 miliar dolar dan mengatakan perlu mengumpulkan 2,25 miliar dolar untuk memenuhi kebutuhan penarikan klien dan mendanai pinjaman baru. Mereka pikir tidak ada yang akan peduli dengan kerugian 1,8 miliar dolar, karena hanya nilai yang sangat sedikit. Mereka pikir mereka dapat dengan mudah mendapatkan dana untuk menutupinya.
karena mereka adalah salah satu bank terbesar di Amerika selama semua deposan tidak mengambil uang mereka. Perusahaan modal Ventura di kedua sisi Atlantik juga telah mendesak perusahaan portofolio mereka untuk memindahkan uang dari pemberi pinjaman yaitu Silicon Valley Bank. Dan saat itulah bank berjalan. Tiba-tiba semua orang ingin uang mereka keluar dari SVB. Setiap satu di industri teknologi memberitahu teman dan kolega mereka untuk mengeluarkan uang mereka secepat mungkin dalam satu hari. Saham SVB telah merosot 60% dan menyebabkan hilangnya lebih dari 80 miliar dolar saham bank secara global. Saat ini terjadi, karyawan SVB menerima bonus tahunan mereka pada hari Jumat, hanya beberapa jam sebelum regulator menyita bank yang gagal. Keesokan harinya, bank terbesar ke-16 di Amerika itu tidak ada lagi dalam rentang waktu 48 jam. Pertanyaan sebenarnya adalah, mengapa SVB melakukan sesuatu yang sangat bodoh? Setiap bankir tahu ketika suku bunga turun ke 0, mereka akhirnya akan naik kembali dan ketika itu naik kembali, 1,5 obligasi mereka yang sangat sedikit akan berkurang. Itu tidak bisa dihindari. Tapi SVB masih membeli obligasi. Mereka mengira mereka tak terkalahkan. Tidak ada yang akan menarik uang mereka. Meskipun akun SVB adalah FDIC yang diasuransikan, FDIC hanya mencakup 250.000 pertama di rekening bank. Yang menjadi masalah karena semua startup ini memiliki jutaan di bank dari dana modal Ventura mereka. Itulah sebabnya hanya 11 dari uang yang disimpan di SVB yang benar-benar diasuransikan. Perusahaan seperti pembuat video game Roblox dan pembuat perangkat streaming Roku mengatakan mereka memiliki simpanan ratusan juta dolar di bank. Roku mengatakan simpanannya dengan SVB sebagian besar tidak diasuransikan, membuat perusahaan asuransi turun 10% dalam perdagangan yang diperpanjang. Tetapi setelah beberapa hari panik, pemerintah melangkah dan mengambil keputusan. Pemerintah tidak menyelamatkan SVB. Itu akan tetap runtuh atau berakhir dengan sisa aset yang dibagikan kepada kreditur, kecuali pembeli dapat menghidupkannya kembali. Namun pada hari Minggu malam, agen-agen Amerika Serikat memperpanjang jaminan untuk menutupi semua simpanan di bank. Itu berarti pelanggan di SVB akan dapat mengakses semua uang mereka pada Senin pagi. Atau dengan kata lain, mereka menyelamatkan kapitalis venture kaya ini dengan susunan uang pajak mereka. Sebenarnya jika SVB tidak ditebus dengan mudah, ini akan menjadi pelajaran. Ini bukan uang mereka yang hilang. Itu adalah uang yang diberikan kepada mereka oleh kapitalis rich venture untuk merasakan skema pose raksasa mereka, yaitu Silicon Valley.